Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 22 Oktober 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Membunuh karena ambisi. Membunuh karena ambisi. Firman Tuhan terambil dalam 1 Samuel pasal 22 ayat ke-16 sampai dengan ke-18. Tetapi raja berkata, "Engkau mesti dibunuh Ahimelek, engkau dan seluruh keluargamu." Lalu raja memerintahkan kepada bentara yang berdiri di dekatnya, "Majulah dan bunuhlah para imam Tuhan itu, sebab mereka membantu Daud." Sebab walaupun mereka tahu bahwa ia melarikan diri, mereka tidak memberitahukan hal itu kepadaku. Tetapi para pegawai raja tidak mau mengangkat tangannya untuk memarang imam-imam Tuhan itu. Lalu berkatalah raja kepada Duk, "Majulah engkau dan paranglah para imam itu." Maka majulah Duk orang Edom itu lalu memarang para imam itu, membunuh pada hari itu 85 orang yang memakai efod dari kain lenan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar bahwa pembunuhan tidak hanya selalu dalam bentuk membunuh fisik manusia, tetapi bisa membunuh masa depan, membunuh banyak aspek dari kehidupan manusia karena ambisi, karena keserakahan dan kerakusan serta kedudukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kita mengenal yaitu Raja Saul yang memiliki lembaran hitam, membunuh para imam-imam yang berbaju efod berkain lenan 85 orang. Catatan Alkitab, tidak hanya imam-imamnya tetapi anggota keluarganya pun juga dibunuh. Sesuatu yang dengan mudah dilakukan dengan kuasa yang dimilikinya, memerintahkan Duk. Siapa itu Duk? Pegawai Saul. Sebagai gembala-gembala juga buat binatang-binatang yang dimilikinya. Dia punya ketaatan penuh kepada Saul, sehingga dia membunuh dengan perintah Saul 80 orang imam yang memakai efod kain lenan. Sementara pegawai-pegawai lain yang diperintahkan itu tidak mau melakukan pemarangan kepada imam-imam tersebut. Alasannya kenapa? Alasannya karena Saul membenci Daud. Setelah Daud melarikan diri, yang seharusnya para pegawai-pegawai raja itu adalah tunduk kepada Saul. Namun rupanya raja-raja pegawai itu memiliki hati nurani karena melihat bahwa yang salah bukan Daud, yang salah adalah Saul. Daud itu yang berjuang buat negaranya, yang memerangi Filistin, dan dengan catatan-catatan luar biasa bagaimana Daud itu memperjuangkan demi kebaikan daripada bangsa Israel pada waktu itu, sehingga tidak diberitahukan di mana posisi Daud. Padahal para pegawai itu tahu di mana Daud berada. Kemarahan Saul yang luar biasa, seperti penjelasan di awal, karena ambisi, karena iri hati, karena persaingan, karena kepentingan pribadi. Dengan sangat mudah dari mulut yang keluar dari dirinya, dari telunjuk yang diacungkan, pegawai yang satu bernama Duk itu yang disebut sebagai orang Amon, pegawai Saul yang setia kepada Saul, membunuh secara darah dingin 85 orang imam-imam yang selama ini melayani Saul, membawa Saul untuk bisa lebih dekat kepada Allah. Dibunuh 85 orang. Sahabat seperjalanan, kalau kemudian pembunuhan itu ada CCTV seperti zaman sekarang, menakutkan sekali. Dalam waktu singkat 85 orang imam dibunuh. Karena faktornya apa? Yaitu ambisi, dosa, sikap serakah, gila hormat, gila jabatan. Dia tidak mau turun. Sementara dengan jelas bahwa Daud itu diurapi untuk menggantikan Saul sebagai raja. Setelah duduk, dia lupa untuk melepas kedudukan yang dimiliki sebagai pemberian dari Allah. Dia memaksakan diri untuk hawa nafsu, ego, kepentingan pribadi, dan membunuh itu dianggap sesuatu yang sangat wajar. Saul pada posisi ini sudah menempatkan dirinya melebihi Tuhan. Seluruh keinginannya, seluruh harapannya, seluruh perintahnya, seluruh perkataannya harus diikuti. Kalau tidak diikuti berarti musibah bagi yang bersangkutan. Bukankah kita belajar dalam kehidupan di dalam dunia ini ada pemimpin-pemimpin seperti demikian? Membunuh karena ambisi. Manusia menjadi makhluk yang tidak berharga, sementara yang dibunuh itu bukan penjahat. Yang dibunuh itu bukan pesakitan, kriminal. Yang dibunuh itu bukan orang-orang yang merusak daripada bangsa. Itu imam-imam. Imam-imam yang sebagai
perantara untuk menjelaskan kehendak Allah, perintah Tuhan, menguraikan firman Allah untuk kebaikan daripada bangsa Israel dan Saul sendiri yang seharusnya mendengarkan nasihat-nasihat dari imam-imam ini. Tetapi apa yang terjadi? Dibunuh 85 orang. Sahabat seperjalanan yang terkasih, pada bagian ini apa yang kita akan pelajari? Kita akan pelajari betapa menakutkannya ambisi dalam diri manusia. Karena di dalam ambisi yang tidak diterangi oleh kebenaran firman Allah, di sana ada kerakusan, di sana ada sikap sombong, di dalamnya ada sikap keras kepala, telinganya tertutup kepada masukan, koreksi, evaluasi dari orang lain. Dia hanya mendengar suaranya sendiri. Dia tidak mendengar suara imam, apalagi suara rakyatnya. Dia pun tidak mendengar suara Tuhan. Yang didengar adalah suara hatinya sendiri. Dari mana Saul punya suara hati? Alkitab mengatakan Roh Allah sudah meninggalkan Saul dan berkali-kali berupaya untuk membunuh Daud. Roh Allah sudah meninggalkan. Apa yang ada dalam diri Saul? Roh jahatlah yang menghinggapi Saul. Sehingga niatan-niatannya adalah niatan-niatan jahat. Pikirannya pikiran-pikiran jahat. Perasaannya adalah perasaan-perasaan jahat. Mulutnya pun berkata-kata jahat untuk membunuh. Dan kemudian itu dilakukan dengan seluruh kekuasaan yang masih dimiliki oleh dirinya. Menghabisi, membunuh, melenyapkan 85 orang. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, lalu apa yang kita pelajari pada bagian ini? Tatkala kita punya ambisi, kita punya keberdosaan, dan kita hanya mendengar suara kita sendiri dengan bekerja sama dengan suara iblis dan setan sebagai si penggoda. Bukankah Yohanes 8 ayat 44 dikatakan iblis itu adalah pembunuh manusia sejak mulanya. Memang motifnya adalah membunuh. Mungkin kita berkata, kita bukan seperti Saul, saya tidak pernah membunuh seorang manusia pun. Namun dengan tindakan-tindakan berdosa kita bisa membunuh orang dengan perkataan kita, merendahkan, memberikan ketakutan. Kita menjadi pribadi teroris, kita menjadi pribadi yang horor, yang menakutkan. Kita menutup masa depan orang lain, mungkin kita merendahkan orang lain. Kita mengambil hak-hak orang lain di dalam keluarga, dalam persahabatan, bahkan di dalam anak-anak muda yang berpacaran. Engkau hanya memikirkan kepentingan, kepuasan, dan nafsumu sendiri. Pasanganmu, kekasihmu, atau istrimu, itu engkau hanya pakai sebagai pemuas nafsumu. Kalau tidak mengikuti nafsumu, maka orang itu akan dilenyapkan, akan disingkirkan, akan dijelek-jelekkan, akan difitnah. Maka bergulir dosa demi dosa yang kemudian menggelinding seperti bola salju yang awalnya kecil, lama-lama menjadi besar. Dan ingatlah, bola salju itu sesungguhnya akan menghantam dirimu sendiri, termasuk menghantam Saul. Bagaimana akhir riwayat daripada Saul? Saul itu bunuh diri. Dengan cara apa? Dia terbunuh oleh pedang daripada pegawainya sendiri. Sahabat seperjalanan, membunuh karena ambisi. Biarlah kita hidup tidak berdasarkan ambisi-ambisi keberdosaan, tetapi kita hidup mencari kehendak Allah. Kita hidup menjalankan perintah Allah. Sewaktu kita menjalankan perintah Allah, yang kita bawa bukan ambisi membunuh, tapi ambisi yang membawa kehidupan. Ambisi yang sudah dikuduskan oleh Allah menjadi sebuah kehendak yang murni, yang kudus, yang tulus, semata-mata hanya ingin membawa kehidupan kepada orang-orang yang dalam kematian karena dosa atau kematian karena tidak punya pengharapan. Jadilah pribadi yang memberi kehidupan, bukan memberi kematian kepada pihak-pihak lain. Caranya dekatlah dengan Tuhan dan bertobatlah. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang memohon, meminta sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.